Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Masih bersama Pak Hikmat yang merupakan tim temannya Pramdul nih. Kita bahas Jakarta Menyala. Tadi 2 segmen Pak, kita udah ngobrol tentang program, kemudian juga ada banyak hal lah ya yang tentunya menarik. Nah selanjutnya nih Pak, di segmen ketiga masih ada pertanyaan. Ya. Nah ini mengusung slogan Jakarta Menyala karena dilandasi dengan keberagaman di Jakarta ya Pak ya. Sebenarnya bagaimana pasangan Pramono dan juga Rano Karno ini akan menjaga keberagaman dan kerukunan sosial Pak? Memang Jakarta ini kan sangat heterogen ya. Baik dari Indonesia sendiri, mungkin hampir semua suku ada di Jakarta. Saya yakin benar itu. Terus kedua juga dari luar negeri. Penduduk luar negeri yang masuk Indonesia, baik itu sebagai tenaga kerja, sebagai turis ya, ataupun peneliti, itu masuk Jakarta. Jadi menjaga keberagaman ini menjadi suatu yang dianggap vital. Itu. Nah, mungkin ini kenapa sih sebenarnya Pramdul ini memilih Cah Lontong? Kebayang nggak sama Mbak sebelumnya akan dipilih Cah Lontong, Mbak? Enggak sih Pak. Nah, dia seorang pelawak. Yeah. Misalnya Cah Lontong, terus Mas Jo. Ini kan suatu yang baru ya. Supaya sebenarnya kita sudah beranggapan bahwa kita ini visi misi kepercayaan masyarakat sudah cukup. Tapi bagaimana kita menjaga keberagaman itu dan menjadikan pesta rakyat ini dengan riang gembira. Tidak lagi saling memojokkan, tidak lagi saling menyerang, tapi kita adu program. Nah, yang dibutuhkan adu program ini bagaimana? Ya tadi, dengan riang gembira. Artinya semua terhibur dengan bercanda. Karena kalau kita lihat, adik-adik Gen Z ini ya, itu berbeda dengan zaman saya ya. Nah kalau ditanya mengenai komedi, dia lebih hafal loh dibanding dengan menterinya siapa atau wamennya siapa, terus skup wilayah kerjanya apa. Mereka nggak banyak tahu, tapi kalau ditanya komedian siapa, dia tahu. Gitu. Nah, kita berharap dengan menaruh tokoh-tokoh komedian ini, dan warga tuh nggak juga dipikir seorang pelawak itu tidak perlu intelijensi yang tinggi. Padahal sebagai pelawak itu perlu intelijensi. Nah, Cah Lontong, Mas Jo yang kita anggap sebuah pelawak yang memahami keberagaman dan memahami bagaimana membuat orang riang gembira, tapi juga mempunyai visi misi. Nah, ini yang saya khususnya kepada generasi muda ya, memilih itu bukan pada sosok, memilih itu pada programnya, pada visi misinya. Nah, kan kalau khususnya Jakarta sangat paham itu. Tapi kalau beda lagi dengan daerah-daerah yang Indonesia Timur misalnya, visi misi tidak dilihat, tapi bagaimana mereka melakukan kampanye yang menyenangkan mereka. Gitu. Baik. Nah, kemudian Pak, ini tantangan yang dihadapi entah itu oleh pasangan Pramono dan juga Rano Karno, begitupun dengan tim temennya Pramdul. Tantangannya saya rasa kita ini harusnya bekerja dengan santai, tapi punya target. Nah, buat apa kita misalnya mengambil target yang kita harusnya mengambil target dengan Pramono Rano ini, satu, keberagaman yang jelas ya. Terus kedua, target kita adalah kalau orang berpendidikan, insya Allah
lebih cenderung ke Pramono Rano. Nah, makanya kita harus menyentuh kaum bawah, ya, menengah ke bawah lah. Nah, menengah ke bawah ini seperti apa? Nah, dia tertarik dengan hiburan. Jadi harus kita ambil segmen menengah bawah. Tadi komedi ini mencerdaskan, Mbak. Jadi dia menerima visi misi kita dengan riang gembira tadi, Mbak. Nah, keberagaman terjaga di situ. Oke. Jadi itu tantangan ya, Pak ya. Memang tantangannya adalah keberagaman, tapi keberagaman tersebut juga bisa menjadi satu peluang yang tentunya ini bisa dimanfaatkan. Nah, baik Pak. Nggak kerasa nih, Pak. Sudah hampir 30 menit kita berbincang nih ya mengenai Jakarta Menyala. Ini masih dalam suasana pilkada juga. Namun sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Pak, boleh disampaikan kepada pemirsa setia Sultan TV nih, Pak, pernyataan penutup sekaligus harapan untuk Jakarta dan juga Pramdul. Iya. Silakan, Bapak. Jadi saya berharap ke depan Pramono dan Rano ini menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mengerti dan bisa membawa Jakarta akan lebih maju, lebih baik. Nah, tadi di era sekarang masa-masa krisis ekonomi, jadi kita harus lebih banyak menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, baik itu UMKM maupun pertanian. Pertanian itu tidak terlalu banyak membutuhkan saat ini dengan kemajuan teknologi. Pertanian itu tidak butuh lahan yang besar, tapi effort yang jelas dan pendidikan teknologi yang baik. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih semua, Mbak Rida, terima kasih seluruh pemirsa Sultan TV, saya terima kasih sekali. Baik, Pak. Alhamdulillah ya, ini tadi semoga perbincangan kita hari ini nih dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Dan semoga nanti usaha yang memang dilakukan oleh tim temannya Pramdul juga ini akan membuahkan hasil yang baik ya Pak ya. Terima kasih. Baik, kita tutup Bapak perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Hikmat Subiadinata yang merupakan tim temannya Pramdul membahas mengenai Jakarta Menyala, semangat bawa perubahan untuk Jakarta. Semoga apa yang tadi kita bincangkan ya ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.